Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mahrina. Di sini saya bersama teman-teman saya akan membahas tentang banjir. Banjir yang melanda khususnya di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing dulu. Dimulai dari yang sebelah kiri. Halo, nama aku Elvareta Kalila Putri Indo. Halo, nama aku Rehin Arina Mutia. Aku Yusmina Nuriski. Dan aku Mardiati Azizi. Tadi pertama. Oh iya. Membahas mengenai masalah banjir yang melanda di daerah Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin. Dari yang teman-teman ketahui, faktor apa yang menyebabkan banjir tersebut dapat terjadi di Banjarmasin? Oke, jadi ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya banjir yang terjadi di Banjarmasin, apalagi saat memasuki musim hujan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua faktor. Yang pertama ialah karena kondisi geografis. Kita semua kan tahu nih, kondisi geografisnya Banjarmasin itu datarnya rendah, kebanyakan itu sungai. Nah, otomatis apabila saat memasuki musim hujan, otomatis air sungai itu bakal naik gitu. Nah, itu salah satu. Nah, terus yang kedua adalah kurangnya literasi masyarakat, karena masyarakat kita ini baik yang orang yang memang tinggal di sini ataupun orang yang berdomisili ya pendatang baru di Banjarmasin ini, kebanyakan mereka itu banyak lah orang-orang yang masih sering buang sampah sembarangan, pengelolaan sampahnya nggak bagus. Apalagi kalau kita lihat tuh kayak di pasar-pasar biasanya kan, pasar tradisional di sini juga kan kadang banyak juga. Nah, kurangnya literasi yang cara pengelolaan sampahnya itu yang bikin jadi sampah itu kadang menumpuk dan airnya tercemar dan lain-lain, dan tanahnya jadi nggak subur. Dan itu yang menyebabkan jadinya peresapan air ke tanah itu jadi terhalangi gitu jadinya. Oke, baik, terima kasih. Apakah saudari Elpa ingin menambahkan nih faktor-faktor yang saudari Elpa ketahui mengenai gejala-gejala banjir yang terjadi di daerah Banjarmasin? Ya, dari aku ada dua faktor. Yang pertama tuh selanjutnya ada kurangnya kita lahan terbuka hijau di Banjarmasin. Ada nih lahan terbuka hijau, semisal nih ada, tapi malah digusur, malah diganti jadi bangunan-bangunan ruko, bangunan-bangunan perumahan, itu banyak segala macam ya. Jadi kurangnya peresapan air. Karena kita dengan lahan terbuka hijau itu ada peresapan air kan, tapi karena ada penggusuran perubahan itu tadi, jadi kuranglah peresapan air. Jadi yang selanjutnya itu ada kurangnya edukasi dan fasilitas dari pemerintah untuk warga Banjarmasin. Yang kurang edukasi itu seperti kita edukasi dalam masyarakat Banjarmasin dalam cara pengolahan sampah. Jadi banyak orang yang bingung nih gimana ngolah sampah supaya sampah itu bisa Diambil manfaatnya. Iya, diambil manfaatnya biar nggak dibuang aja gitu, dibuang habis itu malah bikin tersumbat gitu, banjir lagi. Betul sekali. Itu aja tiap tahun. Gitu. Sama penggunaan dana dalam fasilitas. Mungkin kurangnya pemerintah membuat TPS bisa. TPS-nya masih kurang gitu untuk fasilitas dari pemerintahnya tadi itu. Iya, harusnya diperbanyak ya untuk TPS ini di berbagai daerah-daerah terpencil di Banjarmasin agar tidak menumpuk gitu ya sampah-sampahnya. Dan pengelolaannya sih kalau yang banyak yang kurang gitu loh. Harus dikelola. Yang orang tahu itu cuma yang penting buang ke tempat TPS gitu. Dan orang-orang TPS tuh kadang nggak tahu juga cara mengelola yang benar itu gimana gitu. TPS yang sudah disediakan beda-beda tuh asal buang aja. Nggak tahu mereka penggunanya. Sudah ada warnanya beda-beda, ya masukin. Tidak bisa mengklasifikasikan sampah-sampahnya juga. Sampah yang berbahaya, sampah organik, anorganik. Disatuin jadi satu. Iya, digabung aja satu plastik.
langsung buang. Itu yang disebabkan karena kurangnya edukasi tadi ya. Nah, kan? iya. Oke, benar sekali. Terima kasih Saudari Elva Reta. Selanjutnya nih, dari berbagai macam faktor yang menyebabkan banjir tadi, apakah kalian berdua punya solusi-solusi untuk mencegah terjadinya banjir di kemudian hari lagi di Banjarmasin ini agar kita semua dapat menjaga dan melestarikan lingkungan kita menjadi lebih bersih lagi. Dimulai dari Saudari Yuspina Nuriski, bagaimanakah? bareng juga bisa. Iya, bareng-bareng juga aja, bisa. Kami sehati aja bareng aja. Oke, siap. Jadi bagaimanakah menurut kalian solusinya yang tepat gitu? Iya, yang namanya solusi tidak bisa langsung di stop lah ya, tapi setidaknya meminimalisir, paling Iya. enggak gitu, mengurangi angka banjir lah namanya. Itu solusi itu bisa dari internal atau eksternal, dari Iya. diri kita pertama, baru dari ya orang-orangnya yang di sana gitu. Nah, Kan kalau dari internal kan ada dua hal di dunia ini asik. Iya, Jadi iya. ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita Iya, kendalikan. betul. Jadi kita loh harus fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan aja kayak hal-hal positif lah ya. jadi misalnya misalnya kayak menumbuhkan kesadaran dalam diri sendiri tentang pentingnya pengelolaan sampah gitu. Habis Betul. itu kayak pokoknya Kita tahu lah konsekuensi dari kita berbuat itu setidaknya kita tahu. Yang merugikan diri sendiri juga sama orang lain juga gitu. iya yang bisa kita lakukan bisa bikin biopori. Jadi biopori itu kan kayak lubang dalam tanah, itu kan digali, habis itu nanti itu tuh buat naruh sampah dapur kayak Organik, iya, organik sayur. iya sayur Ya sisa-sisa nasi. sisa jadi dibuang dalam situ. Terus tuh kan biasanya itu tuh kayak di apa sih lubangnya, terus tuh di atasnya tuh kayak ditutup sesuatu kayak tutup pipa Kayak cuma filter berongga gitu. iya Bau-baunya itu nggak naik ke atas. jadi kan selain buat naruh sampah dapur tadi, yang sampah sayur-sayur tadi, itu kan bisa dijadikan kompos tuh yang sampah sayur tadi. Selain itu juga bisa jadi peresapan air. Kan salah satu faktornya tadi sampah sama tanah resapannya kurang. Iya, betul. Jadi kayak two in one. Iya. Jadi kalau seandainya ada biopori itu kan tanahnya jadi subur, otomatis Iya. resapan air hujan dan Otomatis sebagainya juga lebih jadi lebih bagus. Iya, jadi sekalian gitu. Oke, bagus sekali Saudari Yuspina Nuriski. Jadi kayak lebih itu ya membantu untuk di dua hal sekaligus, nggak untuk meminimalisir sampahnya saja, tetapi juga untuk membantu penyerapan air yang Ya, sehingga- terjadi di dalam tanah sehingga tidak terjadi banjir gitu. Mengurangi lah Setidaknya ya, walaupun ya. Seperti itu. Atau yang dari yang di jalan itu ada juga kan ya sumur resapan. Iya, Nah, iya. itu juga ada dari pemerintahnya dan juga bisa. pembangunannya. Pembangunannya. Kalau solusi untuk yang faktornya dari yang kurangnya TPS tadi bagaimana menurut Saudari Aziza ataupun Yuspina? Pembangunan TPS lagi kalau kurang ditambahi iya disertai dibarengi juga dengan pengelolaan yang baik. Jadi untuk petugas TPS-nya juga untuk warga sekitar tuh perlu diedukasi tentang pengelolaan sampah gini loh. Untuk Yang sampah berbahaya gitu. berbahaya tuh apa aja dan mengelompokkan Kaca. Pecahan-pecahan yang organik tuh apa aja, non organik apa aja gitu. plastik apa aja gitu. Jadi kalau yang organik kan bisa dikelola sendiri kan Iya. dari rumah masing-masing. Pakai Iya. pot tadi. Nah, jadi untuk yang TPS itu untuk yang non organik aja nih misalkan. sama sampah berbahaya itu Yang mana yang sulit didaur ulang di rumah bisa dibawa ke TPS. iya Jadi kita dari diri kita sendiri juga ada gitu, kita melakukan kontribusi untuk permasalahan ini. Tidak menunggu pemerintah gitu Semoga ada sosialisasinya ya. Iya, seharusnya
seharusnya ada sih. Tapi dengan mudahnya kita berselancar asik, berselancar di dunia apa? Media maya, dunia maya. digital sih. Iya, jadi kita bisa mencari tahu di kayak searching gitu loh. Pengelolaan sampah tuh kayak gimana sih? Yang bagusnya gimana? Banyak kok yang menjelaskan gitu loh. Iya, betul. Entah konten kreator atau kayak artikel segala macam. Kan banyak. Lanjut nih, membahas tentang masalah pemerintah yang kurang kreatif dalam mengedukasi masyarakatnya agar lebih menjaga kebersihan lagi. Apakah kalian punya tips dan trik yang kreatif gitu untuk mengedukasi agar kayak orang-orang tuh kayak lebih sadar kayak betapa penting banget sih kebersihan gitu. Nah, gimana cara edukasinya yang bagus gitu? Kan kebanyakan dari orang kayak sekali dengar ya udah gitu, nah kayak nggak diterapkan. Mereka tahu cuman mereka nggak paham. Iya. Kalau dari aku nih ya, sebenarnya kita nggak bisa mematok hal itu dari pemerintah aja, karena itu Sesuatu yang tidak bisa faktornya bukan cuma dari Pemerintah. cuma dari masyarakatnya juga. Dan untuk mengayomi masyarakat Banjarmasinnya sebegitu banyak kan pasti capek kan. Dan Jadi seharusnya di tiap lembaga, misalnya kayak di satu komplek atau satu kayak kita di universitas ini ada dibuatkan kayak peraturan apabila membuang sampah itu sanksinya apa gitu. Nah, harus ada sanksi sosialnya biar orang itu jerak, nggak buang sampah sembarangan gitu. dan harusnya ditindak tegas juga. Dan itu kalau bisa sih di setiap lembaga tuh ada gitu. Jangan baru sekali ini melanggar cuma dapat peringatan. Iya, nggak cuma- harusnya langsung ditindak saat itu juga kalau di bisa. universitas, di sekolah, di komplek-komplek desa, kecamatan, kejauhan ini. Ya, sampai ke negara. Iya, Kayak- harusnya ada lah sanksinya gitu lah. Jadi kayak masalah sampah ini tuh harus diperhatikan lebih, diberi perhatian yang lebih gitu kan. Oke. Secara bersama-sama gitu kan. Saling Kan ini demi kenyamanan kita semua juga Iya, kan. kita bersama. Kamu suka banjir? Iya, emang kamu suka? Kamu suka banjir? Enggak. Yang jelas Kita pasti semua tidak ada yang suka banjir ya guys. Iya, Enggak akan ada. menghambat kita semua untuk beraktivitas. Aktivitas. Motor aja wacak. Iya. Terus tuh katanya ngebersihin rumah kalau habis banjir tuh susah. Iya, Barang-barang, apalagi nyut. kalau lumpur itu Heeh. Jadi barang-barang elektronik jadi kena juga. Jadi Iya. konslet nanti kalau di macam-macam. Iya, jadi mungkin kalau merasa ribet mengelola sampah gini harus bikin apa harus ke PPS, harus TPS segala lubang apa bikin apa tadi biopori segala macam apa bisa sampah capek tapi lebih capek dampak banjir daripada dampaknya nggak hari itu terjadi tapi ke depannya. Iya, jadi kalau mau dibandingkan lebih capek dampak dari banjir ketimbang usaha kalian Jadi kita untuk- capek iya Pasti banjirnya. Ya, sekali lagi ditegaskan ya guys, lebih bagus mencegah daripada mengobati. Betul. tepat sekali. Kata-kata ini. Lebih bagus Apa nih lagi? Iya. Kesimpulan. Selanjutnya harapan kita untuk Untuk semua orang, baik itu masyarakatnya, Ya, bahkan diri sendiri lingkungan, juga diri kita sendiri harap. dan juga pemerintahnya. Semoga kita semua diberi kesadaran untuk menjaga kebersihan. Lupa terhadap permasalahan ini. Semoga permasalahan banjir di Banjarmasin ini cepat teratasi. Ya, Amin. semoga tahun-tahun kedepannya itu nggak terjadi lagi lah yang banjir yang dalam. Nggak ada lagi kabar. Ya, kalau bisa nggak usah ada lagi gitu. Amin. Nggak ada lagi kabar Banjarmasin. Amin. Banjirmasin gitu jadi. banjir mas Kayaknya apa? Semoga itu nggak ada lagi ya. Iya. sudah banjir fakta Iya. banjir air. sekian pembahasan di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membahas mengenai banjir dan memberikan beberapa solusi-solusi yang tentunya sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Tapi Ceteo. TPS.